Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi untuk para tenaga honorer terkait dengan hasil seleksi P3K tahun 2024, yaitu 1,2 juta tenaga honorer merebutkan formasi P3K 2024 penuh waktu. Hasil tes kompetensi tahap 1 diumumkan tanggal segini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 menjadi perhatian utama, khususnya bagi tenaga honorer yang berharap menjadi pegawai dari aparatur sipil negara atau bagian dari ASN. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, honorer pelamar P3K periode 1 telah melalui tahapan seleksi administrasi. Sementara itu, pengumuman hasil tes kompetensi P3K 2024 tahap 1 dilaksanakan tanggal 24 hingga 31 Desember 2024. Pengumuman ini dilaksanakan setelah pengelolaan nilai seleksi kompetensi selesai. Yang perlu kami sampaikan yaitu mengenai usulan kebutuhan ASN tahun 2024. Pemerintah telah menetapkan kebutuhan ASN 2024 berdasarkan usulan dari daerah, kementerian, dan lembaga. Berikut ini adalah ringkasan data usulan kebutuhan ASN, yaitu 1. Total kebutuhan ASN tahun 2024 sebanyak 728.553 formasi. 2. Kebutuhan untuk P3K. Instansi pusat membutuhkan 287 formasi. Untuk instansi daerah yaitu sebanyak 659.248 formasi. Fokus utama rekrutmen adalah pemenuhan formasi di daerah yang terbagi menjadi 3 sektor utama, yaitu untuk guru sebanyak 150.031 formasi, untuk tenaga kesehatan atau nakes sebanyak 85.502 formasi. Kemudian untuk tenaga teknis sebanyak 423.715 formasi. Selanjutnya mengenai hasil seleksi administrasi P3K periode 1. Pelamar yang telah melalui tahapan seleksi administrasi menghasilkan data berikut ini. Untuk guru lolos 240.012 orang, yang tidak lolos 9.332 orang.
Untuk nakes atau tenaga kesehatan yang lolos 87.987 orang, yang tidak lolos sebanyak 2.999 orang. Sedangkan untuk tenaga teknis yang lolos sebanyak 934.047 orang. Sedangkan yang tidak lolos sebanyak 59.167 orang. Total pelamar lolos seleksi administrasi sebanyak 1.262.046 orang, yang tidak lolos seleksi administrasi sebanyak 71.498 orang. Selanjutnya, mengenai kuota P3K penuh waktu dan paruh waktu. Berdasarkan data yang disampaikan BKN, kuota untuk P3K penuh waktu dan paruh waktu dianalisis sebagai berikut. 1. Guru. Untuk P3K penuh waktu sebanyak 150.031 orang. P3K paruh waktu sebanyak 89.981 orang. 2. Untuk tenaga teknis, P3K penuh waktu 423.715 orang. P3K paruh waktu 510.332 orang. Kemudian untuk nakes, P3K penuh waktu sebanyak 85.502 orang. Sedangkan untuk P3K paruh waktu sebanyak 2.485 orang. Selanjutnya, mengenai proyeksi penempatan P3K. Angka-angka tersebut menunjukkan jumlah kebutuhan yang telah disesuaikan dengan usulan daerah. Formasi penuh waktu diutamakan untuk pelamar dengan peringkat terbaik berdasarkan seleksi kompetensi. Sedangkan pelamar dengan peringkat di bawah dapat dipertimbangkan untuk formasi paruh waktu. Selanjutnya, 3 kesimpulan utama. 1. Guru P3K penuh waktu 150.031 orang. Paruh waktu sebanyak 89.981 orang. 2. Tenaga teknis P3K atau teknis P3K penuh waktu 423.715 orang. Paruh waktu 510.332 orang. Kemudian untuk nakes P3K penuh waktu sebanyak 85.502 orang. Sedangkan untuk P3K paruh waktu sebanyak 2.485 orang. Pelamar honorer yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS melanjutkan ke seleksi kompetensi sesuai dengan instruksi Permenpan RB nomor 347 tahun 2024. Bagi yang tidak memenuhi syarat atau TMS, keputusan akhir akan ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Sebagai catatan, data ini merupakan hasil verifikasi awal. Angka final dapat berubah setelah keputusan resmi Panselnas CASN 2024 diumumkan. Namun, proyeksi ini memberikan gambaran akurat berdasarkan data resmi yang tersedia. Hingga saat ini, kalangan honorer masih nantikan
hasil pengumuman proses seleksi P3K 2024 ini dengan optimisme dan dukungan penuh terhadap transparansi dan akuntabilitas. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru untuk para tenaga honorer mengenai seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.